Pace bene, masih di mea culpa, requiescat in pace. Semoga ia beristirahat dalam damai. Saya mendapatkan kabar duka di Facebook, di satu laman Facebook. Selamat jalan Pater Andreas Boko Nahak, SVD. Meninggal dunia di usia 54 tahun. Usia yang saya pikir sebenarnya masih cukup mudah, tetapi bukan pikiran kita menjadi standarnya untuk menentukan seseorang itu sudah waktunya atau belum waktunya untuk kembali ke pangkuan Bapa. Kita ingin lebih lama, tetapi kita tidak bisa menentukan sendiri keinginan kita. Lahir 12 Maret 1967 dan meninggal dunia 21 Maret 2021. Usia 54 tahun. Sudah banyak tempat yang menjadi wilayahnya untuk bekerja, pernah bermisi di Afrika kurang lebih 5 tahun, dan juga pernah menjadi kepala sekolah di satu sekolah SMP. Para sahabat yang memiliki kenangan, pengetahuan tentang Pastor Andreas Bokonahak ini bisa memberikan komentar, tanggapan di kolom komentar video ini. Dan saya melihat ada ucapan turut berbela sungkawa, berduka atas kepergian pastor ini. Pastor yang dicintai, yang akhirnya banyak orang yang merasa kehilangan. Juga pernah menjadi pastor paroki di Balibo, juga di satu paroki di paroki Nossa Signora Bognana, Bokesse, Timur Leste, di Timur Leste. Dan ada tempat-tempat lain, dan sudah ditahbiskan menjadi pastor selama 24 tahun. Ada satu pernyataan di sini dari orang yang pernah satu komunitas dengannya. Di semua tempat karya ini engkau telah menjalani tugasmu sebagai seorang imam Tuhan, dan tiba harinya engkau beralih ke tempat yang baru lagi, ke tempat keabadian yang tidak akan pindah ke sana kemari lagi. Satu bahasa yang menarik untuk menyatakan kesatuan dengan Allah, yang mana kita tidak akan pindah ke sana kemari lagi. Setiap momen kita bertemu dan bercanda. Canda bersamamu selalu segar dan komunikasi kita selalu sambung. Ini tulisan seorang sahabat, seorang rekan imam, dan saya pikir juga sesama SPD. Saya berasal dari paroki yang dikelola oleh SPD, dan saya pernah berniat menjadi seorang SPD. Dan untuk bermisi di Afrika, ada seorang bruder di kampung saya dulu. Sebelumnya dia di Madagaskar, lalu pindah ke kampung saya. Dan saya merasa ini satu jalan yang bisa ditempuh. Tapi akhirnya tidak jadi menjadi SPD. Teman saya ada menjadi SPD. Sudah pastor sekarang. Akhirnya dimintalah doa dengan keyakinan bahwa Pater Andreas Bokonahak menjadi seorang pendoa bagi kita yang masih berziarah. Sertailah kami yang masih berziarah ini ketika sukacita surgawi telah menjadi bagianmu dalam keabadian. Dan pastor itu mengatakan bahwa ada intensi doa dalam perayaan Ekaristi khusus untuk Pastor Andreas Bokonahak, SPD. Bersamaan dengan ini saya mencoba membuka satu dokumen Presbyterorum Ordinis nomor 3 tentang hakikat imam. Menarik bahwa Pastor Andreas Bokonahak diakui, diterima, dicintai oleh umatnya. Dia menginternalisasi peran imamatnya dengan melihat kesaksian yang diberikan oleh orang-orang. Saya mencoba membuka PO Presbyterorum Ordinis nomor 3. Para imam diambil dari antara manusia dan dilantik untuk manusia dalam hal-hal yang menyangkut Allah, guna mempersembahkan pemberian-pemberian dan kurban-kurban untuk dosa-dosa umat beriman. Para imam hidup bersama dengan manusia-manusia lain sebagai saudara. Begitu pula Tuhan Yesus, Putra Allah, diutus sebagai manusia kepada manusia oleh Bapa. Yesus adalah Allah yang berkomunikasi.
dalam diri sang putra ini tampak bahwa Allah itu benar-benar mau menyapa manusia dengan cara mencari manusia. Ia berdiam di antara kita. Tidak mengambil singgasana yang tinggi sehingga kita kesulitan untuk menjangkaunya. Tapi berdiam di antara kita dan menghendaki agar dalam segala hal ia sama dengan saudara-saudarinya, ia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Para rasul kudus telah mengikuti beliau. Dan Santo Paulus juga melakukan hal serupa. Rasul Paulus menegaskan bahwa ia telah menjadi segala-galanya bagi semua orang untuk menyelamatkan mereka. Memang karena panggilan dan tahbisannya, atas cara tertentu para imam perjanjian baru disisihkan di kalangan umat Allah. Dikhususkan dan dikuduskan. Akan tetapi bukan untuk dipisahkan. Disisihkan bukan untuk dipisahkan. Akan tetapi bukan untuk dipisahkan atau dari manusia manapun juga. Tidak dipisahkan dari gereja Katolik sendiri, dari semua orang, melainkan agar mereka diabdikan seluruhnya bagi karya. Untuk apa mereka telah diterima Allah. Ada satu tugas khusus yang diselenggarakan untuk para imam dan mereka diambil dari kalangan umat untuk umat ini. Disisihkan bukan untuk dipisahkan, tetapi untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya secara istimewa. Untuk melayani sesama manusia, para imam tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka dibutuhkan bantuan dari Allah. Para imam bukan berarti menjadi batal sebagai manusia karena tahbisannya. Kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan dosa toh melekat di dalam dirinya. Tapi berkat dua-dua umat beriman dan berkat tahbisan yang ia terima, imam menjadi pemimpin di tengah umat, sebagai gembala juga dan sebagai pengajar. Dan ia berangkat dari tengah umat. Apa artinya dari antara manusia, dari tengah umat? Dia juga sama sebagai manusia, maka kecenderungan-kecenderungan juga ada pada dirinya. Dan kebaikan tentu juga ada pada dirinya. Dan itu merupakan bekal bagi dia untuk mengabdi. Semoga dengan pembacaan dari Presbyterium Ordinis ini kita melihat hakikat imamat sehingga semakin jelas mengapa Pastor Andreas Bukonahak mendapat banyak cinta dari umatnya, karena memang pastilah dia berusaha menjadi seorang dari antara manusia yang mengabdi untuk semua manusia dengan bekal tahbisan imamatnya. Beristirahatlah ia dalam damai dan kita semakin bertumbuh dalam iman. Pace e bene.